Dari sejak awal ketika pilihan ini diambil, mungkin akan ada badai yang terbesar yang pernah saya hadapi gitu kan. Kenapa badai terbesar? Karena mungkin selama Menuai badai, setidaknya inilah yang menggambarkan kondisi mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, setelah menerima tawaran sebagai pembela hukum tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, yakni Putri Chandrawati. Menjadi trending topik di media sosial hingga dihujat oleh orang-orang terdekat, Febri seperti tak gentar duduk dalam posisi barunya. kami sering punya jalan yang sama, pendapatnya sama, heroismenya sama, tapi dalam beberapa hal kadang-kadang kami berbeda juga. Dan terkait dengan beberapa teman yang menyampaikan di publik kemarin, saya memahami itu sebagai sebuah kepedulian, atau ada yang bahkan menyebutkan secara eksplisit itu karena rasa sayang. Ada yang menyebutkan secara eksplisit seperti itu. Sayang sama Mas Febri, jadi harus Mungkin seperti itu ya. gitu. Dari perspektif teman-teman tersebut tentu saja gitu. Dan saya jawab, ini pilihan profesional saya. Tetap ingin membangun objektivitas, ia menyebut tantangan terbesar sebagai pembela hukum Putri Chandrawati ialah fase skenario kebohongan yang sempat dilakukan kliennya beberapa waktu lalu. Banyak orang sudah kadung tidak percaya dengan fase yang di tengah. Fase kedua, fase skenario, fase kebohongan. Karena memang banyak sekali yang berubah-ubah. Bukan, saya bisa bilang bukan hanya berubah-ubah. Memang ada kebohongan di sini. Memang betul ada kebohongan ya. Memang benar ada kebohongan di sini. Dan publik disuguhkan dengan skenario ini. Lalu bagaimana mungkin publik bisa dengan mudah percaya ketika sudah pernah dibohongi? Ini ujian terberatnya. Berbagai skenario memang sempat dibangun baik oleh Verdi Sambo maupun Putri Chandrawati, termasuk laporan pelecehan seksual yang diterimanya dari Brigadir Yosua Huta Barat. Namun Febri menegaskan ada fakta yang memang terjadi dan dapat dibuktikan secara klinis meski bukan dengan visum. Ada beberapa tools atau perangkat yang bisa memverifikasi itu. Visum adalah salah satunya. Tapi bagaimana kalau tidak visum? Ada alat bukti yang bisa memverifikasi. Meskipun undang-undang tentang TPKS saat ini itu mempermudah dalam tanda kutip, satu keterangan korban saja cukup dengan tambahan bukti-bukti yang lain. Namun proses verifikasi ini kan harus dilakukan nanti di proses persidangan gitu kan. Apa tools lain yang bisa digunakan kalau visum tidak ada? Karena aspek yang diakibatkan itu atau dampaknya itu adalah pada aspek psikologis, maka asesmen psikologi itu menjadi hal penting yang harus kita simak bersama-sama nantinya. Selain apa yang kita sebut dengan circumstantial evidence yang ada di sekitar itu, yang bisa terverifikasi. Tak hanya itu, Febri juga menuturkan ada 3 fase penting yang terjadi dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat, yakni fase faktual, fase skenario, fase pembuktian yang akan segera bergulir setelah pelimpahan berkas tahap 2 ke pengadilan. Sebesar mungkin ya. Fase ya. Okay. Fase pertama adalah ketika peristiwa itu terjadi. Mulai dari peristiwa di Magelang misalnya tanggal 4 Juli, kemudian tanggal 7 Juli, kemudian ada peristiwa di Jakarta begitu tanggal 8 Juli. Ini fase pertama. Fase peristiwa intinya terjadi. Ada fase kedua. Ini fase mungkin tidak berlebihan kita sebut fase skenario. Fase skenario. Skenario. Ada yang bilang ini fase kebohongan. Oke, jadi tadi fase inti, kemudian fase skenario. Fase pertama adalah fase ketika peristiwanya terjadi. Okay. Peristiwa inti yang kita bahas panjang lebar beberapa bulan ini terjadi. Yang kedua, fase ketika skenario atau ada yang bilang kebohongan itu terjadi. Dan yang ketiga,
fase pengungkapan perkaranya. Nah, di balik silang sengkarut isu yang berkembang, sebenarnya dengan membagi 3 fase ini, kita akan bisa melihat secara lebih jernih mana yang bisa dipercaya, mana yang mungkin terlalu cepat kita bilang langsung tidak percaya begitu. Selain pengakuan ini, Febri Diansyah juga membeberkan sejumlah hal terkait kasus yang menimpa kliennya Putri Chandrawati, termasuk bagaimana emosionalnya Verdi Sambo saat bertemu dengan dirinya. Secara lengkap penuturan kuasa hukum Putri Chandrawati Febri Diansyah akan ditayangkan dalam spesial interview CNN Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta. Saya dianggap berada pada posisi yang